Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, mahasiswi Universitas Terbuka, semester 4 jurusan Regi PAUD. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah di pembelajaran terpadu. Karakteristik pengembangan anak usia dini. Ada 6 kemampuan dasar pengembangan anak usia dini. Yang pertama, kemampuan kognitif anak. Yang kedua, kemampuan sosial emosional anak. Yang ketiga, kemampuan nilai moral dan agama. Yang keempat, kemampuan fisik motorik anak. Yang kelima, kemampuan berbahasa atau bahasa anak. Yang keenam, kemampuan seni pada anak usia dini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan sosial emosional anak usia dini. Lingkup perkembangan yang akan kita bahas kali ini ialah kesadaran diri untuk anak usia TK 4-6 tahun, memahami peraturan dan disiplin, serta memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan di dalam situasi. Pengembangan sosial emosional anak dapat dikembangkan dengan berbagai macam hal, seperti mengajak anak bermain, untuk mengenal dirinya dan lingkungannya. Pengembangan kemampuan sosial emosional anak usia dini bertujuan agar anak tersebut dapat merasa percaya diri, mampu bersosialisasi dengan baik ke orang lain, mampu menahan emosinya jika berada dalam suatu keadaan yang menurutnya tidak sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan kemampuannya dan tingkat perkembangan anak tersebut. Nah, dari kata pengembangan sosial emosional, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas pengembangan sosial. Apa sih pengembangan sosial itu? Pengembangan sosial adalah suatu proses yang muncul di mana anak-anak belajar tentang dirinya dan orang lain, tentang membangun dan merawat sebuah circle pertemanan. Nah, sedangkan perkembangan emosional adalah proses yang berjalan secara perlahan dari bayi mulai dapat mengontrol dirinya ketika menemukan rasa nyaman atau posisi nyaman anak tersebut. Hal ini pun sebenarnya telah lama dijadikan tema pembelajaran anak TK. Untuk membentuk kemampuan sosial emosional anak tersebut, orang tua atau guru dapat mengenalkan berbagai macam hal seperti mengajak anak untuk bermain, berteman, bergaul dengan orang lain. Dari segi sosial, anak usia TK sudah dapat bersahabat, terutama dengan teman dari jenis kelamin yang sama, senang berbagi dan bertukar pendapat dengan anak atau orang lain, bisa juga dengan orang dewasa atau gurunya. Menunjukkan kemampuan memahami perasaan orang lain secara tidak langsung. Nah, kegiatan pertemanan ini akan dapat memupuk rasa percaya diri anak, membantu anak mengenali kebutuhannya sendiri, dan juga mempelajari perasaan dan emosi anak ke orang lain. Pengembangan emosi anak usia dini merupakan proses yang sangat kompleks. Pengembangan emosi tersebut berkaitan dengan temperamen, perasaan, reaksi, konsep diri, dan harga diri. Nah, emosi anak usia dini adalah bukti dalam menunjukkan ekspresi, bahasa tubuh, postur tubuh, bahasa tubuh yang lain, suara, vokal, bahasa gaya, komunikasi, dan perilaku yang ditimbulkan karena bermain dengan alat-alat mainan atau alat pembelajaran. Nah, perkembangan sosial mulai dari lahir dan muncul dan interaksi dengan lingkungan di dalam rumah dan di dalam maupun di luar rumah. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh beberapa peristiwa, sosialisasi dan afiliasi, yaitu rumah dan keluarga, anggota keluarga yang lebih luas, loyalitas terhadap organisasi, tempat penitipan anak, lembaga pendidikan anak usia dini, dan teman sepermainan, teman sebaya, tetangga, ataupun media sosial. Dalam pembahasan belajar yang telah kita bahas tadi, berbagai hal yang terkait dengan perkembangan sosial emosional anak, baik teori yang terkait maupun karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun,
kegiatan-kegiatan pembelajaran kali ini yang akan kita bahas pasti ada kaitannya hubungannya dengan kesadaran diri sesuai dengan apa yang kita bahas di awal tadi, dan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, bertanggung jawab anak, interaksi sosial. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran yang akan menambah kemampuan sosial emosional anak dan bagaimana kita sebagai guru untuk cara memaksimalkan kemampuan tersebut. Foto-foto berikut ini diambil sebelum corona ya Bun. Nah, ini adalah bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang memupuk sosial emosional. Nah, ini bundanya sama anak-anak. Ini kekompakan anak-anak, melatih anak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kelompok, berdisiplin, menyelesaikan tugas, bekerja sama, menunjukkan hasil karya yang mereka selesaikan, bermain bersama teman-teman, dan menyelesaikan beberapa tantangan dan rintangan, menjadi pemimpin yang baik, memimpin untuk teman-temannya, budaya mengantri, membantu sesama, menjadi pemimpin atau ketua kelas. Oke, itu tadi contoh beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan dan kita bagaimana sih cara memaksimalkan kita sebagai tenaga pendidik dalam mendidik untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap semangat, terus mengejar cita-cita, jadi guru yang energik, pribadi yang positif untuk menularkan hal-hal positif ke anak-anak didik kita nanti. Oke, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar lebih semangat untuk upload video pembelajaran yang berhubungan